Saya akan menjelaskan. Ya, saya akan menjelaskan terkait dengan identifikasi dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Ya, kalau kita sudah membahas terkait dengan lingkungan, ya, kemudian dengan birokrasi. Nah, sekarang memang itu tadi ya, korupsi itu dari segala bidang, ya, dari hukum, politik, demokrasi, kesehatan, lingkungan, ya semua aspek berdampak. Karena dampaknya ya, cuman kita secara nggak langsung lah ya itu mungkin ada yang sudah terasa, ada yang belum terasa dampak tersebut ya. Sebenarnya sih sudah terasa ya, hanya saja tidak terlalu nggak terlalu memikirkan gitu loh. Ya Pak, ini sih dampak korupsi, nggak mikir seseorang tuh yang disalahkan dirinya sendiri. Kok bisa ya kayak gini, kok hidupku kok susah banget, kok kayak gini, kok lingkunganku kotor, kok udah dibersihkan, udah bayar pajak, kok masih seperti ini ya. Nggak berpikir kalau uangnya itu sebagian sudah digerogoti oleh para koruptor. Nah, ini gambar apa nih menurut Anda nih semua nih? Apa pendapat Anda nih tentang gambar yang ada? Ada yang bisa menjelaskan? Elhen? Elhen Putri? Bisa menjelaskan? Apa pendapatnya? Izin masuk Ibu. Ya. Menurut pendapat saya itu ada sebuah gambar tempat pemungutan suara di mana ada orang tersebut sedang mencari-cari suatu mungkin bisa dikatakan tikus tersebut itu digambarkan sebagai koruptor, namun ada orang yang sedang memegang kaca pembesar itu adalah KPK. Jadi KPK tersebut mencari koruptor di tempat yang salah, misalkan bukan di tempat yang tepat, tetapi koruptor tersebut malah berada di tempat yang lain yang tidak bisa ditemukan oleh KPK. Mungkin seperti itu, Ibu. Yang lainnya, pendapat yang lainnya ada? Mahasiswa yang lain? Ari Mega Putri? Ayo para master. Saya kira kalau untuk pendapat ini ya terserah pendapatnya, nggak ada yang salah ya dari sebuah pendapat. Ya, Novita bisa menjelaskan? Mungkin apa gambar tersebut? Izin masuk Ibu, izin. Ya. Menurut pendapat saya ini merupakan seseorang yang tengah mencari apa dampak dari kerusakan yang ada di bangunan ini yang disebabkan oleh tikus ini, Bu. Yang ini diibaratkan sebagai seorang koruptor. Begitu. Oke. Judul kita adalah terkait dengan demokrasi. Kotak itu kotak apa, ayo? Kotak suara. Udah pada ikut pemilu belum? Belum ya? Belum ya? Ibu. Oh ya, makanya belum sampai ke sana. Ya, gambar tersebut adalah gambar kotak suara pemilu, ya. Nah, disinilah biasanya para koruptor itu juga merusak, ya, sendi-sendi daripada demokrasi, gitu, ya. Yang misalnya dia milih A, ya, misalnya dia milih A, kemudian dirusak A-nya tersebut. Gitu. Atau beberapa ini karena saya dulu pernah menjadi panitia pemilihan umum ya di tempat saya di kelurahan. Jadi saya ada beberapa dulu zaman Orde Baru saya itu juga merupakan melihat secara langsung ya mereka-mereka yang merubah surat suaranya ya
Kadang ada yang tidak hadir, misalnya Elhen ini mempunyai dipanggil sama tim pemilu, tapi Elhen karena sakit nggak bisa hadir. Nah, kertasnya Elhen ini yang harusnya dipakai Elhen ya dicontreng oleh beberapa oknum. Jadi sebenarnya Elhen nggak mau milih orang tersebut karena sakit kan, tetapi karena nggak hadir berapa kartu suara itu, misalnya dia mau nggak mau milih ya, dia nggak mau milih, dia nggak mau ini suaranya, akhirnya dia mengambil kartu suara yang ada di tempat pemilihan umum itu ya, itu masih sisa banyak. Lah ini ada beberapa oknum yang menggunakan kertas suara tersebut dengan memenangkan kartu kandidat yang dia sukai. Nah, seperti itu ya. Atau dia ke tempat orang-orang. Ya, ini besok saya jadi kepala desa misalnya. Ya, kamu harus milih saya ya. Tuh. Ini uangnya dikasih duit 100.000 ya untuk milih dia. Ya, senang-senang aja dikasih duit. Ya enggak? Kalau dikasih kan. Nah, tapi dia harus milih itu. Gitu, milih nama tersebut, yang ngasih uang tersebut. Nah, ini juga kita sudah melakukan kesalahan. Ya, kalau misal kita dengan tegas nanti misalnya dia menolak uangnya, mohon maaf Bapak, ini sudah kewajiban saya sebagai negara Indonesia, warga negara yang baik, yaitu ikut pemilihan umum, gitu ya. Untuk uangnya silahkan Bapak berikan kepada yang membutuhkan, misalnya seperti itu. Karena kalau kita menggunakan itu juga kita dosanya ke kita juga ya, 100.000 dia dapatnya bermiliar-miliar ya, kalau sudah jadi. Ya, lanjut. Jadi harapannya Anda bisa menjelaskan terkait dengan identifikasi dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Ada beberapa materi yang kita akan pelajari nanti, yaitu terkait dengan dampak birokrasi pemerintahan, dampak terhadap politik dan demokrasi, dan dampak terhadap penegakan hukum. Nah, sekarang kita ke dampak birokrasi. Ya, tadi teman kamu juga sudah menjelaskan ya terkait dengan demokrasi. Nah, apa saja sebenarnya dampak birokrasi pemerintahan? Pertama adalah birokrasi tidak efisien. Ya, keefisien. Jadi terkait dari penelitian political and economic risk ya, consultancy, ini kita Indonesia merupakan peringkat kedua se-Asia terburuk. Ya. Itu. Jadi birokrasi tidak efisien. Berikutnya, kenapa dikatakan birokrasi tidak efisien? Ya. Karena itu tadi, pernah saya menyatakan bahwa kita pada saat ingin membuat KTP, ya kan, itu nggak bisa secara langsung gitu. Mungkin sekarang sudah bisa ya secara elektronik ya. Kalau dulu RT ke RT kita harus bayar kas, ke RW bayar kas lagi, ya. Udah itu dari RW suruh ke kelurahan, bayar kas lagi, ya. Kemudian kelurahan ke kecamatan, kecamatan selesai baru kita ke catatan sipil, ya. Jadi memang nggak efisien, terlalu banyak sekali birokrasi di situ, dan itu nggak bisa satu hari selesai, ya. Berhari-hari itu. Pak RT lagi di sawah misalnya di desa. Balik lagi sore, Pak RT-nya sedang keluar. Satu hari itu nggak bisa selesai. Begitu pula pembuatan SIM misalnya. Ya apa enggak? Siapa yang sudah pernah membuat SIM? Itu juga kayak gitu. Ya, minta surat, kemudian kita ujian nggak lulus. Ya enggak. Ujian nggak lulus nggak dapet SIM. Balik lagi kita, ujian lagi, nggak lulus lagi. Ya, ujian lulus, teorinya prakteknya nggak lulus, atau praktek lulus teori nggak lulus, gitu. Akhirnya apa? Sudahlah, bayar aja lah, gitu. Ya nggak, untuk mempermudah, gitu. Ya. Kemudian apalagi matinya etika sosial politik, ya. Jadi aparat hukum ini mengalahkan integritas dengan menerima suap.
ya iming-iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan. Iya, benar. Ya, seperti tadi saya katakan, misalnya dia ikut pemilu, ya dia mau terpilih jadi bakal calon lurah atau bakal calon direktur, apa bakal calon apa namanya gubernur apa segala macamnya lah ya pejabat. Ya, dia iming-imingi. Kalau saya yang terpilih, kamu nanti jadi saya angkat jadi ini. Terpilih saya angkat jadi ini. Kerahkan semua pengikutmu misalnya, anggota-anggotanya kamu itu. Nah ini akhirnya matinya etika sosial politik. Luar biasa ini kalau ya udah mati etikanya, orang nggak tahu bahwa ini salah, ini benar, ya semua benar saja. Pokoknya terima suap, ayo sudah. Dia kan nanti mau jadi pejabat, ya nggak apa-apa lah kalau kita terima uangnya, gitu. Ya, padahal itu enggak boleh. Ya, begitu pula gratifikasi. Dia kan nanti dapat laba banyak, enggak apa-apa kita dapat mobil 1 misalnya. Ya. Runtuhnya otoritas pemerintahan. Nah, ya, runtuhnya otoritas pemerintahan. Jadi pemerintah itu sudah enggak kuat lagi. Jadi lebih kalah daripada koruptornya. Nah, kalah. Biasanya koruptornya ini sering memberikan dana investnya gitu ya pada pemerintah misalnya. Nah itu akhirnya dilindungi ya sampai sekarang pun ya masih dilindungi ya mereka yang punya usaha ya akhirnya pemerintah yang membayar itu semua. Jadi itu tadi ya jadi pemerintah itu tidak kuat ya di dalam politiknya sehingga ada yang menyatakan bahwa pemerintah itu malah melindungi koruptornya dengan kekuatan politik. Ya. Berikutnya dampak birokrasi pemerintahan. Ya. Di dalam pemerintahan apa dampaknya? Ya, menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Jadi terkait dengan misal ya pemerintah itu kan adanya dana APBD dan APBN. Ya. Nah, kalau ini secara birokrasinya ini terlalu bermasalah ya, maka uang yang dananya tersebut bisa saja tidak masuk sampai ke bawahan ya, ke alokasi yang seharusnya itu sudah habis di tengah jalan. Ya. Kemudian menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Nah, ini. Ya, tetapi di pemerintah sekarang alhamdulillah ya untuk akses ya baik kesehatan, jalan ya itu sudah lebih baik dibandingkan dahulu. Kalau dahulu itu ya hampir 60% sudah dimasukin kantong para pejabat. Akhirnya pembangunan hanya 40%. 40% lagi buat yang dibangun itu yang kroni-kroninya lagi udah makan lagi. Jadi 25% saja, maka zaman dahulu itu ya pembangunan barusan diresmikan sudah runtuh. Ada ya beritanya ya. Atau jalanan baru diresmikan sudah ambruk. Ya, gitu. Intinya ini terkait dengan pemerataan akses dan aset ya ini akan terhambat. Memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Ya, ini bahayanya lagi ya. Jadi dengan adanya korupsi ini ya secara dampaknya ke birokrasi pemerintah dilemahkan sehingga stabilitas ekonomi dan politik itu kurang stabil. Gitu ya. Di politik anggota dewan ya bisa dari partai tertentu, sekarang kan beberapa partai banyak ya. Kalau zaman dulu kan partai hanya 3, PDI, P3, sama Golkar. Kalau sekarang berapa? Puluh ya. Nah itu berapa puluh daripada partai itu mendapat dana dari pemerintah itu berapa triliun itu. Habisnya di situ.
habisnya di situ juga. Belum lagi nanti partai yang menang misalnya, beberapa kroninya itu atau oknumnya dia melakukan tindakan korupsi, ya. Akhirnya karena temennya ini misal kelompok partai A, partai B, partai C, yang paling tinggi partai A. Di partai A ini ya ada beberapa oknum, misal 10 oknum. Otomatis partai A ini juga kan akan menutupi, ya Pak enggak, akan membela, ya Pak enggak. Karena mereka juga mendapatkan cipratan uang tersebut, gitu. Jadi memang rusak, ya, rusak ini. Akhirnya apa? Investor nggak mau lagi di Indonesia. Ya, nggak ada dana investor. Pajak sudah dimakan lagi korupsi. Ekonomi jadinya stabil, gitu. Ya, sekarang banyak yang dikeluarkan daripada yang didapat, nggak stabil kan? Sama juga dengan Anda. Apa yang Anda inginkan lebih banyak daripada yang Anda masukkan. Ya, stabil jadinya, berpengaruh. Ya, gitu. Kemudian inilah upaya daripada pemerintah ya terkait dengan green government. Nah, di sini ya beberapa tahun belakangan di era reformasi memang diharapkan adanya green governance. Jadinya bagaimana sih pemerintahan yang bersih khususnya di pelayanan publik ya. Ya, pelayanan publik dapat terganggu kalau tidak diadanya green governance. Kemudian korupsi di birokrasi pemerintah ini juga ya akan menimbulkan permasalahan. Nah, ya kemudian apalagi ya tadi kita kan katakan bahwa terkait dengan birokrasi yang tidak efisien ini dilihat dari mana? Ya itu tadi kebocoran keuangan negara. Dari mana saja kebocoran keuangan negara itu? Dari pengadaan barang dan jasa. Ya, pengadaan barang dan jasa itu misalnya di apa namanya ya, diperbanyak itu loh namanya apa ya lupa saya. Jadi dia hanya beli 1 tapi nanti bilangnya 10 gitu. Ya nanti yang di tokonya itu dikasih uang ya yang penting tanda tangan dan stempelnya ya. Bocoran uang negara. Pengawasan dan penerapan disiplin yang kurang dan sanksi terhadap penyelenggara negara yang kurang. Inilah ya, ketiganya ini yang merupakan atau mengakibatkan kebocoran keuangan negara. Nah, kalau kebocoran keuangan negara ini terjadi, apa yang terjadi? Ya, birokrasi menjadi tidak efisien lagi. Sampai sini paham ya? Berikutnya dampak terhadap politik dan demokrasi. Nah, terkait dengan dampaknya korupsi, nah ini ya, korupsi itu berdampak pada demokrasi, demokrasi juga berdampak pada politik. Kebalikannya juga sama politik, ya, jadi ke demokrasi. Ya, apa saja ya yang menjadi dampaknya? Ya terkait dengan anggaran, ya anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Ya, keduanya ini ya, akan menjadi sasaran empuk dari anggota DPR dan atau DPRD atau juga masyarakatnya. Ya, bisa di-unmute yang lainnya itu mana yang terbuka? Ya, jadi inilah ya politik dan demokrasi dampaknya. Dampaknya yaitu tadi terkait dengan anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Ya, masing-masing anggaran tersebut bocor akhirnya ya. Itu ini dampaknya. Kemudian nah, sebenarnya apa sih yang bisa menjadi permasalahan? Ini saya slide-nya maju ya.
Berganti ya? Berganti, Ibu. Oke. Saya takutnya nggak berganti, saya ngomong sendiri. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, terkait potensi korupsi yang kita bicarakan tadi di birokrasi, ini yaitu adanya konflik kepentingan. Ya, konflik kepentingan ini berpotensi terjadinya gratifikasi, berpotensi ya terhadap bentuk kebijakan. Ya, terkait dengan gratifikasi ya mungkin untuk ya kalau anggota dewan kan fungsinya untuk membuat undang-undang ya, peraturan ya nggak perundang-undangan gitu ya. Undang-undang itu ya pembuatannya membutuhkan uang, ya apa enggak? Coba deh Anda dalami, Anda baca bagaimana ini. Aduh, ya sangat-sangat mengecewakan sebenarnya saya menyerahkan mewakilkan beliau-beliau ini di anggota DPR atau DPRD. Ya. Akhirnya apa? Undang-undang ini kan terkait dengan juga bentuk dari satu kebijakan, aturan ya yang harus kita indahkan. Gitu. Nah, pembuatannya ini juga membutuhkan uang. Uangnya kadang-kadang, misalnya saya mau bikinkan dong undang-undang terkait dengan ini, ya, misalnya terkait dengan apa ya? Undang-undang ya terkait dengan anggaran kah atau tentang kesehatan misalnya ya biar undang-undangnya itu full cepat untuk jadi itu berapa kadang-kadang minta beberapa ada undang-undang tersendiri ujung-ujungnya duit itu ada ya jadi sebenarnya kalau di Indonesia itu parah banget ya nah inilah jika Anda menemukan hal kayak gini, inilah peran Anda sebagai masyarakat. Diadukan. Ya. Diadukan. Gitu. Nah, harapannya memang ya dengan adanya potensi korupsi ini ya, ini kinerja sistem politik ini yang berlaku ya, publik cenderung meragukan citra ini udah nggak ada kredibilitasnya lagi satu lembaga ya yang diduga adanya tindakan korupsi. Anda nggak akan percaya lagi. Gitu. Ya. Kemudian dampak terhadap politik dan demokrasi apalagi? Selain yang tadi, munculnya kepemimpinan korup. Ya gimana nggak korup? Pas pemilihannya aja dia sudah memberikan orang uang. Ya enggak? Masa saya mau habis modal saya udah banyak, masa saya nggak ngambil? Intinya kan gitu. Ya enggak? Aku mau jadi lurah, modalku berapa? 1 miliar. Saya kasihkan orang nih. 1 orang 100.000 untuk milih saya. Setelah dia terpilih, dia kan nggak mungkin nggak ngambil duit lagi. Itu loh. Jadi maka Anda besok, kalau Anda milih pemilu, Anda dikasih duit, berarti dia pemimpin yang tidak baik. Ya, berarti dia ada tujuan lain nanti setelah dia dipilih jadi pemimpin. Kalau dia orang baik, ya dia kredibel, ya cerdas, bisa memimpin, nggak usah pakai uang, menang pasti. Tapi kalau hubungannya sudah uang, ya kemungkinan dia juga akan melakukan tindakan korup. Ya, kemudian menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Ini terkait dengan politik dan demokrasi. Alah, palingan yang menang itu lagi. Yang sekarang pokoknya yang menang tuh yang ngasih uang banyak. Akhirnya kan nggak percaya tuh terhadap demokrasi kan. Percuma adanya pemilu, paling yang menang itu udah ketahuan. Nah, itu timbul karena sudah tidak lagi percaya. Kemudian ada seseorang atau beberapa oknum yang sudah tidak ikut pemilu. Namanya apa ya?
Apa ya nggak ikut pemilu tuh? Ada yang tahu nggak? Oh, itu menjawab Golput, Ibu. Salah golput. Ya, golput. Benar, Elhen ya. Elhen sama Amriah tuh. Benar, golput. Golput itu ya sebenarnya adalah orang yang antipati, udah nggak percaya lagi terhadap demokrasi. Golput. Tapi kalau kita golput, ya misal sepertiga golput. Sebenarnya sepertiga golput ini bisa menguatkan satu orang misalnya. Iya kan? Atau orang tersebut nggak bisa menang gitu loh dengan sepertiganya ini gitu loh. Paham nggak? Kalau Anda hadir, seharusnya dia nggak menang. Karena kalau penghitungannya ada Anda gitu loh, yang di golput ini. Tapi kan yang Anda nggak hadir, ya kartunya Anda malah dipakai orang lain. Dicoblosin aja semua. Dulu namanya Orde Baru, saya pernah ikut masalah. Dan saya melihat sendiri, semua dicoblosin dengan partai tertentu. Dengan pemimpin tertentu. Menang. Semua dikasih duit. Gitu. Tapi karena saya nggak paham betul dulu, saya dosanya saya ini, ya nggak paham betul, ya saya diam aja. Dan saya disikung sama suami. Lah kamu kok ikut kayak gituan jadi Panwaslu? Orang itu pada lihat tuh di depan mata. Mereka dengan jingkrak-jingkrak, ya nyoblos-nyoblos partai tertentu. Gitu. Nah ini, ya hancurnya kedaulatan rakyat ya luar biasa. Ya. Kemudian dampak terhadap penegakan hukum. Nah, kalau kita definisikan, penegakan hukum itu merupakan usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Iya apa enggak? Tapi apakah penegak hukum itu sekarang masih adil? Nah inilah ya. Menurut Zimli Hasidik, yaitu bahwa penegakan hukum ini merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum. Dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum. Bukan hanya penegakan saja, tetapi dari perencanaan hukum. Ini kalau orang seperti ini dihukum berapa? Ya, apa saja, kriterianya apa saja, sanksinya siapa saja. Ya, harus ada. Kemudian ke depannya bagaimana? Ya, ada perencanaannya. Ya. Berikutnya proses penegakan hukum. Nah, ini proses penegakan hukum yaitu adanya peraturan perundang-undangan. Adanya institusi penegak hukum atau instrumen, adanya polisi, kemudian ada siapa lagi? Jaksa, ya. Terus ada siapa lagi? Hakim, ya. Itu ada institusi penegak hukum. Kemudian adanya sistem peradilan pidana. Bagaimana implementasinya? Bagaimana jika orang itu ketahuan korupsi? Apa dulu yang harus yang harus dilakukan? Jadi ada sistemnya. Ya. Nah, terkait dengan sistem peradilan pidana atau implementasi di sini, ya adanya sarana masyarakat untuk menahan. Ya, jadi masyarakat sendiri juga berperan serta terkait dengan beberapa oknum mungkin di sekitar Anda yang terlihat mencolok sekali. Ya, kelihatan banget. Ya, kalau Anda misalnya menjadi remaja, kalau di desa itu apa namanya, Nak? Remaja, pertemuan remaja? Karang Taruna, Ibu. Karang Taruna. Nah, misalnya Karang Taruna ya, remaja itu kan biasanya juga diikut sertakan ya dalam pembangunan di desanya.
ya apa enggak? Atau di kelurahannya, ya. Nah, di situ Anda tahu, aduh ini kayaknya nggak benar nih, ada penyimpangan nih, ya. Nah, di situ bisa dilaporkan. Mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu, ya, mengurangi kriminalitas. Jadi sistem peradilan pidana ini, ya ini fungsinya adalah ini semua. Terkait dengan fungsi hukum, ada 3, ya. Pertama, memenuhi kepentingan individu atau individual interest. Ya. Baik itu individu atau oknum ini salah maupun tidak salah. Dikategorikan yang tidak salah yang bagaimana? Ini ada di hukum, fungsi hukum tersebut. Kemudian memenuhi kepentingan penyelenggaraan negara atau pemerintahan atau public interest. Ya. Jadi penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah juga ada aturan secara hukum. Maka fungsi hukum ini sangat dirasakan ya untuk kepentingan penyelenggara negara. Misal bagaimana penyelenggara negara yang terjadinya korupsi? Oh, hukumannya ini. Nah, itu fungsi hukum. Nah, memenuhi kepentingan masyarakat atau social interest. Nah, terkait dengan penegakan hukum, tadi penegakan hukum ada beberapa instrumennya ya, ada aparatnya lah penegak hukum. Ada hakim, jaksa, dan polisi. Ya. Kemudian terkait dengan ya dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Oh, ini sama yang tadi ya. Ya, terkait dengan tetapi ada beberapa tambahan yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Ya, penegakan hukum. Jadi udah hilang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Dia udah nggak percaya lagi, ya. Seperti saya misalnya, ya. Kemarin saya itu memperpanjang STNK. Ya. Di STNK saya itu sebenarnya tidak telat, orang online kok ya, kan kelihatan ya. Beda lagi kalau nggak online. Di online tidak telat, tetapi ternyata tidak bisa dibuka aksesnya. Ya, karena nggak bisa dibuka, 1 minggu nggak bisa dibuka, otomatis kan telat, ya apa enggak? Nah, ini yang terjadi. Ya kan sama juga bohong kayak gitu. Kita katanya daftarnya semua online, 1 pintu, tapi akhirnya seperti itu. Nah, kemudian saya berangkatlah, saya sekeluarga, hampir sekeluarga, anak saya 2, suami dan saya, karena semuanya pas habis. Kemudian anak saya tanya, nah, Pak ini saya mau habis memperpanjang, oh mbaknya telat ya. Mohon maaf Bapak, saya masuk di akses ini ternyata enggak bisa. Loh kok bisa? Nggak, dia pokoknya ya. Terus ada aturannya, saya minta tolong aturannya apa. Apakah saya sudah tanya-tanya sama anak saya yang luar biasa. Akhirnya pegawainya agak takut juga ya untuk itu. Akhirnya ya sudah, mbaknya tahun berapa ininya. Akhirnya tidak membayar. Bayar ya sesuai dengan itu gitu loh. Nggak mahal. Coba kalau orang yang nggak tahu, ya akhirnya dibodohi juga kan, betul loh. Akhirnya itu tadilah ya, kebanyakan dari kita itu udah alah palingan tuh minta uang gitu loh, ya apa enggak? Saya juga ngomongnya gitu, oh, udah kasih uang kan diem gitu. Akhirnya kita ngasih lah tuh amplop, ya butuh berapa, ya salah juga sebenarnya. Tapi kalau kita nggak diproses, semakin banyak, ya enggak? Kalau diadukan, berkilah nanti. Jadi memang agak susah dengan seperti ini nih ya. Susah kalau penyakit udah kronis. Ya, ini ada beberapa yang kata saya. Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Ya apa enggak? Simple ya. Nggak usah ngomong, yang penting actionnya saja. Ya, itu materi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan?
Silakan. Ada yang ditanyakan? Izin masuk, Ibu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Elhan Putri Syaika, nomor absen 2. Di sini saya ingin berdiskusi, Ibu. Ya. Kan marak sekali ya, Bu, di masyarakat ketika zaman pemilu itu, jadi kebanyakan pasangan calon itu seperti memberikan iming-iming uang untuk mencari orang untuk bisa memilihnya, agar ia dapat dipilih. Nah, terus di saya itu kebanyakan pasangan calon-calon itu seperti memberikan iming-iming uang tersebut atau seperti menjanjikan sesuatu atau seperti makanan, sandang, dan lain-lain seperti itu, Ibu. Untuk pertanyaannya itu, bagaimana cara kita agar menilai atau memilih pasangan calon yang benar-benar berdemokrasi yang baik, tapi meskipun sudah seperti membagi-bagikan atau menawarkan seperti itu, menawarkan makanan dan lain-lain seperti itu. Ya, dalam kita memilih pemimpin, yang pertama adalah kita lihat dulu visi misinya. Program kerjanya itu apa? Ya, yang pertama itu. Jadi kita lihat dulu, jangan iming-imingnya yang kita ini kan, dia tuh ngasih amplopnya 1 juta, oh kok ini cuma 500, oh ini yang 200, yang 1 juta aja lah yang kita pilih. Jangan, ya, karena semakin banyak dia memberikan, otomatis dia akan semakin banyak mengambil, ya apa yang sudah dia keluarkan. Kenyataannya seperti itu. Ya. Jadi kita lihat visi misinya, ya. Kemudian lihat lagi latar belakangnya, background-nya, gitu. Apalagi kalau misalnya kita kenal, ya, kayak lurah, nah, kita kenal toh, oh orang ini bisa apa enggak, kredibilitas apa, kredibel apa enggak, gitu. Latar belakangnya apa? Pertama kita lihat itu. Nah, bagaimana sekarang tuh sudah biasanya, Bun, semua tuh ngasih duit, ya, ngasih beras, ngasih minyak. Apakah kita tidak usah terima? Ya bagus kalau Anda nggak bisa terima. Ya, bagus kalau kita nggak bisa terima. Maaf, saya nanti akan datang ke sana sesuai dengan pilihan saya. Gitu. Ya. Kalau kita terima, apa boleh, Bun? Itu kan rezeki. Oh silakan, kayak membutuhkan. Tapi jangan dicampur adukan pemberiannya dengan apa? Dengan suara kita. Diterima suara kita, tapi jangan suara buat dia. Kita lihat dari bakal calon ini, balon ini. Misalnya tiga orang. Yang baik yang mana? Gitu. Ya. Tapi kedepannya bagaimana, Bun? Ya kedepannya kita nggak tahu. Ya Allah wa'alam bishawab, ya kok kayak gitu dah susah kita ngomongnya. Ya karena tadi kemarin materi kita yang kedua dan ketiga terkait dengan penyebab korupsi itu kan ada internal, ada eksternal. Ya apa enggak? Internalnya sudah bagus dia, tapi eksternalnya lingkungannya lah. Ya, menurut pendapat yang lain juga ada ya, lingkungan itu berpengaruh terhadap dia korupsi. Ya enggak? Dia bersih tadinya, tapi lingkungannya semua ngambil uang. Lama-lama setannya membujuk. Loh yang kamu, cuma kamu tok loh yang ngambil duit. Tuh yang lainnya ngambil duit loh. Masa kamu nggak mau? Kamu tuh kekurangan, kemarin kamu tuh habis berapa? Udah ambil aja, nggak ada yang tahu. Kamu kan sekarang pimpinan. Kewenangan, kebijakan kan di tangannya kamu. Gitu setan. Nah itu nggak bisa lagi. Saya katakan, ya udah kedepannya itu kita nggak ngerti siapa dia. Ya. Tapi yang intinya adalah karena kamu adalah anak-anak akademisi, nanti orang-orang profesional
ya berpikirannya secara profesional dong. Gitu. Ya, bagaimana background-nya dia, di politik apa. Oh, politiknya dia itu biasanya dia masuk di partai yang banyak korupnya. Ya kita lihat lagi. Ya, sampai segitunya. Oh, dia ternyata background-nya ini. Oh, dia orang kesehatan. Oh, dia dokter. Oh, dia nanti mau jadi kepala dinas. Oh, boleh aja. Oh, dia ternyata udah kaya raya. Orang kaya raya itu biasanya kan juga nggak mau uang ya. Tapi ada juga loh yang malah kurang. Kaya tapi masih kurang. Ya. Gitu ya, jadinya yang pertama kita lihat adalah karena Anda orang-orang pintar, orang-orang hebat, ya. Pilihnya adalah mereka yang punya visi misi. Ya, visi misinya jelas, program kerjanya jelas. Gitu. Yang penting itu, visi misi dan program kerjanya. Ya, untuk siapa? Untuk masyarakat apa untuk dirinya sendiri? Ya, selain background dia secara individu, secara sosial. Kita bisa menilainya. Itu ya.